Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 5C dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Syawal Wijaya, dan ada Syakir Fadilah, dan ada juga Aditya Eka Mardiana, dan ada Giri Alvino Adwa, dan ada Muhammad Reza Fadilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan startup Cerebra, yaitu produk kami. Langsung saja ke latar belakang. Di era perkuliahan saat ini, mahasiswa dihadapkan pada berbagai tuntutan akademik yang cukup kompleks. Selain harus menyelesaikan tugas kuliah dengan tenggat waktu yang ketat, mahasiswa juga sering terlibat dalam kegiatan organisasi, kepanitiaan, maupun aktivitas pribadi lainnya. Kondisi ini menyebabkan banyak mahasiswa mengalami kesulitan dan mengatur waktu, yang jadi akhirnya berdampak pada meningkatnya stres akademik, kebiasaan menunda pekerjaan, serta menurunnya produktivitas dan kualitas belajar. Lalu di sini ada permasalahan. Berdasarkan kondisi tersebut, kami mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang sering dialami mahasiswa. Permasalahan pertama adalah sering terlewatnya deadline tugas karena informasi yang tersebar di berbagai platform. Permasalahan kedua adalah kesulitan menentukan prioritas tugas, terutama ketika banyak tugas datang secara bersamaan. Selain itu, belum adanya sistem pengingat terpusat yang benar-benar membantu mahasiswa menjadi lebih disiplin dalam pengelola waktu, juga menjadi masalah yang cukup signifikan. Baik, di sini saya Giri Alvino Adwa. Saya akan melanjutkan tadi yang dipresentasikan oleh Muhammad Syawal Wijaya. Nah, di sini ada tujuan pengembangan. Tujuan utama dari pengembangan startup Cerebra adalah untuk membantu mahasiswa mengelola tugas akademik secara lebih struktur dan terorganisir. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan mahasiswa dapat mengurangi tingkat stres akademik, meningkatkan kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas, serta memiliki kontrol yang lebih baik terhadap waktu yang dimiliki. Cerebra dirancang bukan hanya sebagai pencatat tugas, tetapi sebagai asisten produktivitas yang mendukung aktivitas akademik mahasiswa. Nah, ada tema dan target pasar. Cerebra mengusung tema edutech dan productivity tools karena fokus utama aplikasi ini adalah membantu proses belajar dan manajemen aktivitas akademik. Target pasar utama Cerebra adalah mahasiswa aktif, khususnya mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus. Segmen ini dipilih karena mereka cenderung memiliki beban aktivitas yang lebih tinggi dan membutuhkan alat bantu yang praktis untuk mengatur prioritas tugas. Nah, di sini ada solusinya. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, Cerebra hadir sebagai aplikasi manajemen tugas berbasis mobile. Aplikasi ini memungkinkan mahasiswa untuk mencatat, mengatur, dan memantau tugas-tugas akademik mereka dalam satu platform terpusat dengan dukungan sistem prioritas berbasis warna serta modifikasi otomatis atau notifikasi otomatis. Cerebra membantu mahasiswa agar tidak melewatkan tenggat waktu dalam dan lebih mudah menentukan tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Syakir Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang value proposition canvas dan bisnis model canvas. Di VVC atau value proposition canvas yaitu merupakan bagian ini menjelaskan kecocokan antara masalah mahasiswa dengan solusi yang ditawarkan. Ada dua bagian, di sini ada customer profile dan value map. Di bagian customer profile ada customer jobs, yaitu berupa mengelola tugas-tugas perkuliahan, menghadiri rapat, belajar atau ujian, menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Ada pains, yaitu masalah, sering lupa deadline tugas, merasa stres atau keteteran karena tugas menumpuk, jadwal yang bentrok, dan kelelahan mental dan fisik akibat manajemen waktu yang buruk. Lalu ada gains, ada harapan. Harapannya nilai akademik tetap terjaga, bisa lulus tepat waktu, tetap bisa aktif organisasi tanpa pengorbanan kuliah, dan memiliki waktu istirahat yang cukup. Lalu ada di value map, ada produk atau service, yaitu aplikasi mobile manajemen tugas dengan antarmuka yang ramah atau user friendly. Pemecahan masalahnya yaitu menghilangkan kecemasan akan lupa deadline, mengurangi kebingungan saat tugas menumpuk, dan memberi label urgensi.
yaitu ada kemudian ada gen creators, yaitu ada dua, yaitu kalender integrasi, memberikan ketenangan pikiran karena seluruh jadwal terlihat rapih, dan memberikan rasa pencapaian dan motivasi setiap kali tugas selesai. Lalu di BMC ada 9 poin, yaitu ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key research, key activity, dan key partners. Lalu ada cost struktur. Secara singkatnya, pada customer segment yaitu mahasiswa sibuk yang memiliki karakteristik yang sering merasa khawatir dan stres akan tugas. Di value profession ada membantu mahasiswa bertransformasi dan kondisi yang stres menjadi terorganisir, tenang, dan produktif. Menawarkan solusi fungsional. Lalu di channels ada media sosial berupa Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, karena media sosial tersebut pasarnya sangat aktif. Dan distribusinya ke toko aplikasi, yaitu seperti Google atau App Store. Lalu ada customer relationship, pengguna menggunakan aplikasi secara mandiri, lalu menghubungkan melalui notifikasi pengingat yang personal. Lalu ada revenue stream, aplikasi dasar gratis untuk menarik banyak pengguna. Mode premiumnya yaitu langganan bulanan atau semesteran untuk fitur canggih seperti analisis statistik produktivitas, kostumisasi tema, dan sinkronisasi kalender penuh. Lalu ada key research, yaitu SDM-nya tim pengembang, developer, dan kemudian ada teknologi, infrastruktur server, database, dan platform aplikasi. Kemudian ada key activities, yaitu produksi pengembangan aplikasi Cerebra, analisis pengguna, lalu ada pemeliharaan maintenance platform. Kemudian ada key partners, yaitu penyediaan layanan cloud atau server. Lalu ada cost structure, biaya tetap, gaji tim pengembang, dan lalu ada biaya variabel, biaya sewa server atau cloud, biaya pemasaran atau iklan, dan biaya komisi platform aplikasi. Lalu kemudian ada MVP. Di sini ada 4 fitur utama, yaitu sistem autentikasi sederhana, menyediakan fitur registrasi dan login menggunakan email dan password. Lalu ada manajemen tugas, kemampuan dasar untuk membuat atau membaca, mengubah, atau menghapus tugas. Tujuannya memberikan kontrol penuh kepada pengguna untuk mengelola daftar tugas mereka. Lalu ada dashboard dan list view, menampilkan daftar tugas yang otomatis diurutkan berdasarkan deadline terdekat dan prioritas tertinggi. Tujuannya memastikan tugas yang paling mendesak selalu muncul paling utama atau paling atas. Kemudian ada notifikasinya, sistem mengirimkan notifikasi sederhana ke layar HP pengguna, tujuannya untuk mencegah mahasiswa lupa terhadap tugasnya. Pertama, di sini saya akan membahas tentang konsep desain aplikasi yang telah saya buat, yaitu Cerebra. Desain UI aplikasi Cerebra mengusung konsep minimalis, modern, dan user-friendly dengan dominasi warna birunya agak kemudahan, kemudian hitam untuk font, dan putih untuk background. Adapun di sini referensi warna yang telah saya kumpulkan ya. Kemudian pemilihan warna ini bertujuan untuk memberikan kesan profesional, bersih, serta meningkatkan fokus dan kenyamanan pengguna saat menggunakan aplikasi. Langsung saja, yang pertama pada halaman onboard ini. Pada halaman onboarding ini, pengguna diperkenalkan dengan identitas aplikasi Cerebra beserta value proposition utama, yaitu membantu menyederhanakan, mengatur, dan menyelesaikan aktivitas harian. Tersedianya di sini tombol button, yaitu Let's Start,
sebagai langkah awal untuk masuk ke aplikasi. Selanjutnya untuk halaman login. Untuk halaman login yang memungkinkan pengguna masuk menggunakan email dan kata sandi. Desain halaman ini dibuat sederhana agar pengguna dapat melakukan proses autentikasi dengan cepat dan mudah. Selain itu, tersedia juga opsi login eh, opsi login lainnya melalui media sosial, yaitu seperti Instagram, Facebook, atau Twitter. Selanjutnya pada halaman beranda ya, langsung saja. Untuk halaman beranda, pengguna dapat melihat ringkasan aktivitas harian. Terdapat di sini fitur pencarian daftar tugas yang telah dibuat. Kemudian ada kategori, jadi tugasnya itu bisa diperkategori gitu. Selanjutnya ada today task, yaitu tugas harian untuk yang diselesaikan hari ini. Kemudian ada juga tombol untuk new task. Tombol new task ini untuk membuat tugas baru ya. Untuk halamannya, yaitu seperti ini. Ada tombol back untuk kembali ke beranda. Kemudian di sini ada judul tugasnya. Kemudian mau dimasukkan ke kategori apa. Kemudian ini set datanya. Set data di sini berupa ke tanggal, kemudian waktu. Kemudian di sini juga ada set reminder, jadi di sini berfungsi sebagai tugas prioritas atau hanya biasa. Kemudian ada juga notes di sini untuk catatan tambahan dan tombol selesai. Untuk selanjutnya, pengguna dialihkan ke touch detail. Touch detail ini dari kategori ini akan muncul seperti ini ya, tugas harian ini. Ketika diklik tugas harian ini akan langsung muncul ke touch detail ini. Di touch detail ini terdapat catatan yang telah dibuat, kemudian tanggal dan jam, kemudian termasuk ke kategori apa, dan tombol back untuk kembali. Selanjutnya pada halaman profil. Halaman profil di sini berisikan foto, nama, email, sama nomor telepon. Dan juga tombol save, tombol simpan ya. Untuk halaman your task ini bisa digunakan pengguna sebagai apa ya, kategori mungkin untuk memfilter ya, untuk memfilter pengguna tugasnya, untuk memfilter tugas pengguna yang telah dibuat. Lanjut ke setting. Di setting di sini ada notifikasi bisa diatur on off, kemudian dark mode atau white mode or dark mode bisa di on off kan. Kemudian pemilihan bahasa dan juga logout. Untuk tambahan, jadi di sini untuk pengaturan tanggalnya saya buatkan untuk frame-nya di sini seperti ini. Kemudian untuk waktunya seperti ini dan nanti akan ditampilkan secara pop-up jika diklik di bagian yang pembuatan tugas. Sebentar. Tugas yang ini ya, yang ada di tugas baru ini. Jika diklik akan muncul pop-up-nya. Selanjutnya saya akan membahas prototipenya dan mensimulasikan ya.
Dari yang halaman pertama ini yaitu onboarding. Di sini terdapat tombol Let's Start untuk mengawali langkah aplikasi ini. Setelah diklik akan langsung menuju ke posisi login ya. Untuk login di sini bisa menggunakan email yang sudah terdaftar atau juga bisa menggunakan media sosial lainnya. Kemudian selanjutnya login. Setelah login atau pembuatan akun akan menuju ke tampilan beranda ya. Untuk tampilan beranda di sini saya yang pertama akan dari ini ya. Dari sini mungkin untuk profil langsung menuju ke tampilan halaman profil. Kemudian tombol back akan kembali ke beranda. Untuk di sini ke halaman tas detail ya. Tas detail di sini akan terdiri dari daftar yang telah dibuat. Kemudian ini akan sebagai filternya. Untuk tombol back, tombol pengaturan di sini terdapat ini. Notifikasi, dark mode, kemudian bahasa, dan logout. Tombol back lagi untuk add task. Nah, di sini saya akan mempraktekkan ini ya, untuk pembuatan tugas. Yang pertama yang telah saya bilang tadi bahwa data untuk tanggal dan waktu ini akan muncul pop-up ya jika diklik seperti ini. Cancel akan kembali dan OK juga akan kembali, kemudian akan mencatat. Terus untuk yang waktu ini juga seperti ini. Dan untuk set reminder bisa di-on-off-kan ya. Tombol selesai akan kembali dan akan tampil di sini tugasnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran dari aplikasi yang kami buat. Tahap awal yaitu melalui media sosial yang dimanfaatkan untuk membangun kesadaran dan mengenalkan aplikasi kepada mahasiswa. Selanjutnya, kerjasama dengan organisasi mahasiswa yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengguna. Untuk menjaga loyalitas pengguna, Cerebra juga dirancang memiliki unsur gamifikasi agar pengguna tetap termotivasi menggunakan aplikasi secara rutin. Monetisasinya, Cerebra memperoleh pendapat melalui dua sumber utama. Sumber pertama berasal dari iklan yang ditampilkan pada versi grafis aplikasi. Sumber kedua berasal dari layanan premium berlangganan yang menawarkan fitur tambahan, seperti pengalaman bebas iklan dan fitur analisis produktivitas. Strategi ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan bisnis tanpa membebani pengguna secara berlebihan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Cerebra memiliki potensi yang cukup besar sebagai solusi manajemen waktu bagi mahasiswa. Aplikasi ini menjawab permasalahan nyata yang sering dialami mahasiswa dengan pendekatan yang sederhana dan visual dan relevan dengan kebutuhan pengguna masa kini. Saran pengembangan kedepannya, untuk pembangunan selanjutnya disarankan agar aplikasi ini dapat terintegrasi dengan Learning Management System yaitu LMS universitas tertentu. Integrasi ini memungkinkan sinkronisasi otomatis jadwal tugas kuliah ke dalam aplikasi Cerebra, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi melakukan input manual yang berulang, menciptakan ekosistem akademik digital yang lebih efisien dan terpadu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.